setiap memproduksi ini mungkin sekitar 50-60% itu rusak. Sindikat pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar terus jadi sorotan. Apalagi kualitas uang kertas palsu ini nyaris sama dengan uang asli, salah satunya saat dilakukan pengecekan. Uang palsu yang diproduksi di UIN Alauddin Makassar juga punya tanda air saat dicek menggunakan sinar ultraviolet. Yang lebih parah karena skala peredarannya sudah sejak 2010 dan diduga bagian jaringan global. Bukan cuma melibatkan pihak kampus, politisi, bahkan ada karyawan bank BUMN yang punya peran membeli dan mengedarkan tanpa harus dicurigai. Tapi yang membuat kita lebih penasaran bagaimana praktek pemalsuan ini bisa berjalan mulus sejak tahun 2010. Pertanyaan pertama tentunya, bagaimana mungkin ada mesin cetak berukuran raksasa dengan berat kurang lebih 2 ton masuk ke dalam kampus tanpa terdeteksi? Disinilah peran Andi Ibrahim selaku Kepala Perpustakaan. Andi Ibrahim memanfaatkan modus meminjamkan buku oleh mahasiswa yang bisa difotokopi untuk kemudian memasukkan mesin pencetak uang palsu ke dalam perpustakaan kampus. Karena jabatannya sebagai kepala perpustakaan, tentunya tidak menimbulkan kecurigaan kalau mesin cetak ini ternyata adalah mesin cetak uang palsu, bukan mesin fotokopi, termasuk oleh pihak pengamanan kampus. Setelah berhasil dimasukkan, Andi Ibrahim kemudian memanfaatkan bekas toilet yang tersembunyi di perpustakaan untuk dijadikan tempat produksi. Dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan dari petugas keamanan kampus, aktivitas percetakan uang palsu berlangsung setiap hari kerja, mulai pukul 11 sampai pukul 5 sore. Sebenarnya awal mulanya produksi uang palsu ini hanya dilakukan di rumah salah satu tersangka sekaligus pemodal bernama Anhar Salahuddin Sampetoding. Tapi karena kebutuhan produksi yang meningkat, aktivitasnya lalu dipindahkan ke dalam kampus. Mesin yang digunakan pun di-upgrade ke yang lebih besar, dibeli dari Cina dengan harga 600 juta rupiah. Bahan-bahan yang dipakai termasuk kertas dan tinta itu dipesan langsung dari Cina. Lalu bagaimana proses cetaknya? Nah, ini yang menarik. Menurut pengakuan Syahruna, operator mesin uang palsu, proses produksinya itu ada 19 tahapan. Yang mana setiap tahapannya itu harus sempurna untuk menghasilkan uang palsu yang sulit terdeteksi. Kalau ada satu tahapan saja yang gagal, maka hasil cetakan akan cacat dan tidak bisa digunakan. Prosesnya dimulai dari percetakan benang, pengaman, dan tanda air dengan menggunakan mesin sablon. Selanjutnya dilakukan pencetakan fitur UV dan magnetik supaya uang palsu ini bisa lolos dari mesin pendeteksi uang. Nah, awal percobaan Syahruna dan kelompoknya cuma bisa mencetak 1 rim uang palsu dengan nominal total 100 juta rupiah. Itu pun dalam setiap produksi sekitar 50% uang palsu gagal. Seiring berjalannya waktu, produksi meningkat hingga 200 juta sekali cetak. Yang mungkin jadi pertanyaan, mengapa yang dipalsukan hanyalah uang pecahan 100 ribu? Sebenarnya bukan karena nominalnya, ini karena biaya produksinya. Menurut keterangan para tersangka, biaya produksi uang palsu yang dicetak di UIN Alauddin Makassar ditaksir 56.000 untuk setiap lembarnya. Jadi wajar jika para tersangka mencetak uang palsu dengan pecahan atau nominal kecil. Tentunya tidak menguntungkan karena modalnya tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Setelah beraksi cukup lama, pada akhirnya sindikat ini tertangkap. Terbongkarnya peredaran dan produksi uang palsu di UIN Makassar terjadi pada awal Desember saat polisi berhasil menangkap salah satu tersangka di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tersangka ini berinisial MN dan AI. Modus operandinya para pelaku menyelipkan uang palsu di antara uang asli. Akhirnya kasus dikembangkan dan sudah menangkap 17 tersangka yang mana perannya rata-rata adalah melakukan transaksi jual beli uang palsu dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari memakai metode 1:2. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian sampai ke kampus UIN Alauddin Makassar sebagai lokasi produksi uang palsu. Polisi lalu menyita total 98 item barang bukti yang dinilainya itu ratusan triliun rupiah. Selain 1 unit mesin cetak buatan Cina yang dibeli dari Surabaya, polisi juga menyita 1.000 lebih lembar kertas bergambar uang pecahan 100.000 yang belum terpotong. Ada ribuan lembar kertas yang gagal produksi. Botol cairan M3, 1 unit printer, 1 unit mesin penghitung uang. Ada juga 1 buku proposal pendanaan pilkada. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa surat berharga negara dan sertifikat deposit Bank Indonesia. Kedua barang bukti surat berharga ini bernilai ratusan triliun rupiah. Bank Indonesia kemudian buka suara mengenai penemuan sertifikat palsu surat berharga negara dalam kasus produksi uang palsu ini.
Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menegaskan Bank Sentral tidak pernah menerbitkan dokumen sertifikat deposito BI. Sedangkan kepemilikan SBN bersifat scriptless atau tanpa warkat. Artinya tidak ada dokumen sertifikat yang dipegang oleh investor. Pihak Bank Indonesia pun secara tegas menyebut kalau tidak ada penerbitan sertifikat seperti temuan polisi. Lalu siapa otak di balik peredaran uang palsu ini? Seperti yang sudah disinggung tadi, otak di balik peredaran uang palsu adalah Andi Ibrahim dan Anar Salahuddin Sampetoding. Tapi peran Anar Sampetoding ini yang paling teratas. Ia berperan sebagai pencetus sekaligus pemodal bisnis uang palsu ini. Sebagai seorang pengusaha yang juga aktif di bidang politik, mudah bagi Anar untuk memodali aktivitas ini. Saat pemilihan gubernur 2024 kemarin, Anar Sampetoding sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Lewat beberapa partai besar, meski akhirnya gagal dapat dukungan untuk maju. Tapi meski gagal maju di Pilgub ASS, disebut sempat masuk sebagai tim salah satu pasangan di Pilgub Gubernur Sulawesi Selatan. Namun pasca mencuatnya nama Anar dalam kasus ini, jejaknya dalam tim langsung dihapus. Soal perannya, Anar punya peran penting sebagai pemodal utama dalam operasi pembuatan uang palsu ini. Ia diduga membiayai pembelian bahan baku termasuk mesin cetak. Meski sempat buron, Anar akhirnya berhasil ditangkap. Dalam proses penyidikan, Anar sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar karena penyakit jantung yang dideritanya. Konspirasi sindikat peredaran uang palsu ini semakin mencuat setelah seorang staf kampus berinisial M yang diduga ikut terlibat dalam sindikat uang palsu dilaporkan meninggal dunia. M meninggal dunia sebelum sempat diperiksa. Publik pun menduga kalau M adalah saksi kunci sindikat produksi uang palsu. Meninggalnya M dinilai sangat kebetulan. Jadi ada potensi M sengaja dibunuh untuk menghilangkan jejak soal orang atau tokoh intelektual lainnya yang terlibat, termasuk dari pihak kampus. Namun berdasarkan hasil penelusuran, polisi justru tidak punya cukup bukti untuk mengaitkan M dengan produksi uang palsu. M meninggal mendadak diduga karena syok setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam peredaran uang palsu. Lalu nama-nama yang diduga terlibat semakin meluas. Salah satu nama yang juga disebut terkait dalam sindikat uang palsu ini adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kabar yang beredar antara Verdi Sambo dan Anar disebut punya hubungan kedekatan. Alasannya karena saat vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta, Anar muncul mewakili kelompok Solidaritas Keluarga Besar Sulawesi Selatan etnis Toraja Makassar dan Bugis. Anar saat itu memberikan pernyataan sikap membela Verdi Sambo, meski namanya dikaitkan sebagai bagian dari sindikat produksi uang palsu. Kubu Verdi Sambo bantah terlibat dan bahkan mengklaim tidak mengenal Anar. Meski pada akhirnya pihak Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan kalau uang palsu yang beredar punya kualitas sangat rendah dan mudah diidentifikasi dengan kasat mata lewat metode sederhana. Hal ini tetap punya efek yang sangat besar dan pihak yang paling dirugikan adalah pengusaha kecil dan menengah. Kenapa? Karena peredaran uang palsu ini lebih banyak terjadi di sektor informal, yang mana transaksi uang tunai masih mendominasi dibandingkan secara daring. Dan jika peredaran uang palsu semakin banyak, bisa berpengaruh ke kebijakan moneter. Jadi mau menaikkan menurunkan suku hubungan menjadi kurang efektif. Misalnya dalam pengendalian inflasi karena jumlah uang beredar yang pasti di masyarakat menjadi terdistorsi oleh adanya yang palsu. Keberadaan uang palsu tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Ketika orang mulai meragukan keaslian uang yang mereka terima, mereka menjadi lebih berhati-hati dan mungkin enggan melakukan transaksi tunai. Hal ini dapat menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan yang menurun terhadap sistem keuangan juga dapat menyebabkan instabilitas ekonomi yang lebih luas.